Pak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan. Kini, ruang persidangan menjadi bagian dari drama yang telah bertransformasi dari konflik selebriti menjadi isu serius. Soal penyalahgunaan hukum, manipulasi opini publik, dan perlindungan konsumen. Bagi Nikita Mirzani, perkara ini bukan sekedar ingin menang. Ini soal membersihkan nama baiknya sebagai seorang ibu, selebritas, dan warga negara yang merasa diseret ke ranah hukum tanpa bukti yang sah. Ia ingin menunjukkan bahwa framing yang berulang di media bisa merusak reputasi seseorang lebih cepat daripada putusan hukum itu sendiri. Hingga ia meminta pertolongan dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut videonya. Pak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys Ratu Flexing. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sementara itu, di sisi Dr. Reza Gladys, langkah-langkah yang ia ambil mulai dari promosi produk pemutih gigi yang diklaim instan, hingga ketidakhadiran berulang dalam sidang, terus menuai kritik dari publik dan komunitas medis. Di tengah tekanan itu, ia masih belum memberikan tanggapan resmi soal ultimatum maaf dari pihak Nikita, dengan tenggat waktu yang cukup lama, hingga 7 kali 24 jam. Tapi seolah bungkam dan hening, bagai ditelan bumi. Namun satu hal yang kini menjadi terang, opini publik bukan lagi mudah dibentuk hanya dengan klarifikasi di Instagram. Masyarakat menuntut transparansi, bukti, dan tanggung jawab langsung, bukan sekadar kata-kata manis. Dan jika drama ini terus bergulir, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat bersuara, tapi siapa yang paling siap membuktikan kebenaran di hadapan hukum dan publik. Nikita Mirzani, seorang aktor dan pegiat media sosial dengan omset miliaran rupiah per jam. Tetap tenang dan santai di dalam lembaga permasyarakatan, ia menunjukkan bahwa tidak ada halangan apapun untuk tetap tumbuh dan maju dimanapun berada. Halo, saya Nikita Mirzani. Setelah mendengar dari dokter, memang kalau aku pribadi lebih suka minum jamu dibanding obat kimia. Mudah-mudahan setelah adanya ini, rakyat Indonesia lebih mencintai lagi jamu-jamuan. Dan mudah-mudahan dari jamu ini nanti bisa luas, bisa memberikan lahan pekerjaan lebih banyak lagi. Karena memang herbal ini harus diperluas lagi, yang bisa memperluas ya kita-kita ini. Dan Niki berharap setelah ini juga kayaknya akan ada bisnis baru, jual jamu ya, karena memang di otakku dari tadi dengernya wah ini bisa jadi duit gitu. Ya, jadi semoga ini juga bisa jadi lahan pekerjaan nanti buat ibu-ibu setelah keluar dari sini, ada yang bisa dilakukan supaya tidak balik lagi ke sini. Klaim instan dari bahan kimia memang menggoda, tapi risikonya bisa membekas bertahun-tahun. Karena yang mahal bukan hanya harga produk, tapi kesehatan Anda. Dan pada akhirnya, reputasi bisa dipoles, tapi integritas hanya bisa dibuktikan. Semoga yang gelap menjadi terang, dan kebenaran akan muncul di permukaan. Jadi, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Blue Drew pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Ratu Jamu, cuan, cuan, cuan.